19 lagi. Baik. Kedengaran suara Ibu ya, Pipop. Arsanti buka dulu kameranya, Neng. Buka dulu kamera. Ya, Anastasia, makasih. Arsanti, makasih udah buka kamera. Naswa, alhamdulillah. Gaitsa udah buka. Rizkia, ayo Pipop. Faik. Siapa nih? Arya, Anissa, Rian. Ya, Kimberly, makasih udah buka. Marco. Ya, Rian udah buka. Siapa lagi yang belum buka? Ini mau yang ini dulu, potong di sini aja dulu lah. Potong di sini aja dulu. Oh, ini sekarang ada. Alhamdulillah. Ntar ya, Ibu foto dulu ya. Baru 23. Ya, baru 24 orang, tapi alhamdulillah dengarkan walaupun baru 24, teman kita semuanya 32, jadi 8 orang lagi. Oh, enggak 4 orang lagi, kita mulai saja ya. Chelsea, ada nggak Chelsea? Neng, Chelsea, Neng. Kamu GCR 2 belum ya? Chelsea. Dela, ada Dela nggak, Del? Dela GCR 3-nya belum, Del. IPA 6, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPA 6, dengarkan. Di antara kelas yang Ibu ajar dari 10 IPA 5 sampai 10 IPS 2, ternyata yang paling rajin itu IPA 6. Nah, jadi tadi yang Ibu panggil bukannya tidak rajin. Mungkin kalian belum sempat ya. Siapa itu? Siapa itu tadi? Dela sama Chelsea ya. Chelsea di GCR 2, Dela di GCR 3. Jadi hanya satu bagian. Dengarkan. Kalau yang namanya latihan, itu temanmu kemarin, Ibu nggak tahu, yang nanya itu IPA 7 atau IPA 6, nanya, Bu, KKM-nya berapa? Ramot, kamu nilainya sudah ada yang 100 ya, Marco ya. Nah, kalau untuk latihan KKM kita 100. Jadi, kalau umpamanya kamu nilainya masih 85, terus aja sampai 100. Karena itu kan membaca kembali. Apalagi yang nilainya masih 70. Tolong perbaiki sampai 100. Jadi kan kamu baca lagi. Jadi nanti ulangan bisa. Nah, minggu depan Jakwan, minggu depan kita ulangan ya. Rian, kita mulai ulangan itu dari Mataram, Jawa Tengah sampai sehari ini, sampai Majapahit ya. Pak, ulangi lagi Pak, ini udah 30 anak. Sampai Majapahit kita ulangankan. Nah, udah 29, jadi 3 lagi yang belum. Nah, Ibu mulai ya, Ibu mulai. Kamu pegang catatan kecil, siapa tahu Ibu nerangkan tidak ada di PPT. Kemudian maaf, kalau nanti tiba-tiba mati itu dari tadi waktu IPA 7 pun demikian ya. Jadi maaf, tapi kamu tetap setia ya. Terus ini memang materi ini memang menjemukan. Jadi kamu harus tetap dengarkan ya, karena minggu depan kita ulangan. Apa yang Ibu terangkan, kamu pahami, siapa tahu di yang Ibu terangkan hari ini benar-benar keluar untuk besok. Ya, kita mulai.
Oke, Jakwan, Kimberly, Mila, dan semuanya. Kemarin kamu sudah, jadi IPA 6, pokoknya keren deh IPA 6. Tidak ada tugas yang dilewatkan oleh kamu. Jadi yang GCR 3 pun ternyata hanya IPA 6 yang mengumpulkan. Yang lain-lain tuh baru setengahnya, bahkan baru seperempatnya. IPA 6 sudah otomatis Najwa. Nah, kamu sudah pernah membaca apa yang akan Ibu terangkan ini ya. Ibu ke Singosari tidak akan semuanya ya. Hanya sebagian saja ya. Jakwan mulai pegang catatan. Bismillah, semoga lancar. Yang mendirikan kerajaan Singosari adalah Ken Arok kan ya. Ken Arok menyatukan antara kerajaan Kediri, di mana raja terakhirnya adalah Kertajaya yang tidak disukai rakyatnya, kemudian dengan Tumapel. Kediri dengan Tumapel jadilah Singosari. Dan Ken Arok mendirikan Wangsa Girindra. Namanya atau nama gelar dari Ken Arok adalah Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Besok kalau ada soal itu, insya Allah kamu bisa membuat ya atau bisa menjawab. Nah, sekarang kita lihat dari Wangsa Girindra ya. Ibu nggak akan semuanya ya, karena kemarin GCR 2 sampai GCR 3 itu berhubungan dengan Kerajaan Singosari dan Majapahit. Kamu sudah membacanya. Kita lihat. Raja pertama Singosari Ken Arok. Kemudian raja keduanya Anusapati. Neng, Anusapati tahu kalau bapak tirinya membunuh ayahnya Tunggul Ametung karena tertarik pada ibunya, Ken Dedes. Nah, akhirnya Anusapati membunuh Ken Arok. Jadilah raja kedua adalah Anusapati. Ya. Kemudian Anusapati nanti dibunuh oleh Tohjaya. Siapa itu Tohjaya? Tohjaya itu anak dari Ken Arok dengan selirnya yang bernama Ken Umang. Jadi raja yang ketiga adalah Tohjaya. IPA 6, masalah perebutan kekuasaan dengan cara membunuh di keluarga itu dikenal dengan nama suksesi. S-U-K-S-E-S-I. Suksesi. Jadi perebutan kekuasaan di antara keluarga dikenal dengan nama suksesi ya Natuah ya. Tapi kalau di luar itu namanya kudeta. Kalau Prailaya waktu itu Wurawuri kudeta terhadap Dharma Wangsa. Kalau ini namanya suksesi. Oke ya. Nanti dengarkan, raja yang keempat adalah Ranggawuni. Ranggawuni ketika menjadi raja Wisnuwardana. Catat. Raja yang tidak mati terbunuh adalah Wisnuwardana. Ya, di antara semua raja-raja Singosari ternyata semuanya mati terbunuh kecuali Wisnuwardana. Nah, ketika Wisnuwardana memerintah, dia berdampingan dengan Mahisa Cempaka. Neng, Kang, kamu bisa lihat keluarga Tunggul Ametung ini semuanya dan keluarga Ken Arok ini semuanya. Bersatulah keluarga Tunggul Ametung dengan keluarga Ken Arok di bawah pimpinan Wisnuwardana dan Mahisa Cempaka. Dia raja keempat ya. Perdana menterinya Mahisa Cempaka. Kemudian raja kelimanya dan mencapai puncak kejayaannya adalah Kertanegara. 1268, 1292. Nah, kemarin kamu baca, Kertanegara ini memperkuat kerajaannya dengan cara strategi dalam negeri dan strategi luar negeri. Strategi luar negeri mengadakan ekspedisi Pamalayu ya, masih ingat ya? Apa itu ekspedisi Pamalayu? Dia dengan tentaranya pergi ke Melayu, kemudian mendirikan perdagangan di Melayu dan menutup jalan di Melayu agar tentara Mongol tidak masuk ke Jawa. Jadi pintu tentara Mongol masuk ke Jawa yaitu dari Melayu. Jadi untuk mencegah tentara Mongol datang ke Jawa, dilakukanlah ekspedisi Pamalayu dan berakibat apa?
berakibat turunnya kerajaan Sriwijaya. Itu ekspedisi Pamalayu. Itu contoh luar negeri. Contoh dalam negerinya ini, Neng. Nih, untuk memperkuat dalam negeri, dia punya 4 putri, dinikahkan semuanya ke Raden Wijaya. Ini persatuan antara keluarga Tunggul Ametung dengan Ken Arok, yaitu dengan menikahkan 4 putrinya dengan Raden Wijaya. Dia adalah Sri Buwanaswari, Dyah-Duhita, dan Prajna Paramita, serta Gayatri. Nanti anak dari Selir dia nikahkan ke Arda Raja. Ini nanti bisa kamu pelajari lagi ya. Oke. Nah, tadi Ibu sebutkan raja terbesarnya Kertanegara punya strategi. Kemarin ada di menjodohkan ya. Memindahkan Kebo Arema ke Tumapel. Memindahkan Banyak Wide atau Arya Wiraraja ke Madura. Menikahkan 4 putri ke Raden Wijaya. Menikahkan 1 putrinya dari Selir ke Arda Raja. Nah, dengarkan. Dengarkan sedikit. Ini suasana mendung, Ibu ngomong terus, tidak menarik, buat kamu ingin tidur. Lihat yang nomor 4, Neng. Nanti berakhirnya Kertanegara karena dibunuh oleh Jayakatwang. Siapa Jayakatwang? Dia adalah raja bawahan di Kediri. Nah, Jayakatwang ini ternyata dihasut oleh Arya Wiraraja. Makanya Arya Wiraraja itu karena dipindahkan ke Madura, dia nggak suka ke Kertanegara, akhirnya dia memprovokasi Jayakatwang. Bilangnya begini, kakek Kertanegara pernah membunuh kakekmu, si Kertajaya. Harus dibunuh lagi. Nah, akhirnya nanti Jayakatwang membunuh Kertanegara. Karena seolah-olah kakek Kertanegara adalah Ken Arok. Itu 1, 2, 3, 4 dalam negeri ya. Nah, yang 5, 6, 7 adalah luar negeri. Tadi Ibu sudah terangkan ekspedisi Pamalayu. Kemarin kamu ketemu seorang tokoh Mengki yang dipotong hidungnya atau ada yang menyebut dipotong telinganya. Maksudnya apa? Dipermalukan, jadi hilang mukanya. Jadi kalau orang malu kan katanya hilang wajah saya, itu karena dipermalukan. Nah, nanti Kubilai Khan pun akan datang untuk membalas dendam karena Mengki pernah dikerjain oleh Kertanegara. Nah, ini adalah cara Kertanegara mempertahankan kedudukannya, ya. Tapi nanti dia terbunuh oleh Jayakatwang. Kemudian tadi Ibu sudah menjelaskan Kubilai Khan ya, tentara Mongol ya, dengan utusannya Mengki yang dipotong hidungnya, kemudian akhirnya nanti balas dendam ya. Nah, langsung ke sini aja Neng, langsung ke Kerajaan Majapahit. Nah, tapi Ibu akan cerita, dengarkan dulu ya. Tadi Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang tahun 1292. Nah, kemudian dia menjadi Raja Singosari, tapi hanya sebentar. Karena baru saja sebentar dia menguasai Singosari, datang tentara Mongol yang ingin membalas dendam tentang si Mengki ini. Nah, dia mencari Raja Jawa. Oleh Raden Wijaya, si tentara Mongol ini ditunjukkan ke Jayakatwang. Jadi maksud dia membunuh Kertanegara, tapi kemudian dicarikanlah si Jayakatwang, akhirnya yang dibunuh Jayakatwang. Ketika Jayakatwang sudah meninggal, si tentara Mongol ini kemudian diserbu oleh Raden Wijaya. Akhirnya bebaslah musuh-musuh dari Raden Wijaya, menantunya Kertanegara. Akhirnya mulai kita ke Majapahit ya. Tulis kamu prasasti Gunung Butak. Mila tulis, Widya tulis, Natuah tulis, dan kawan-kawan tulis. Prasasti Gunung Butak. Prasasti Gunung Butak menyebutkan berdirinya Kerajaan Majapahit tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Ya. Lalu prasasti apa tadi? Ada. Nah, Ibu ngeliat kamu aja. Oke. Prasasti Gunung Butak, Kadek. Prasasti Gunung Butak.
BUTAK tahun 1293. Udah kedengeran ya Kadek ya? Oke, dengarkan. Ya. Dalam prasasti Gunung Butak itu disebutkan begini. Kenapa disebut daerah dibangunnya kerajaan ini di satu daerah Jawa Timur sampai Madura, namanya Desa Tarik. Ada nanti di PPT ya, Desa Tarik. Nah, oleh Raden Wijaya, Desa Tarik itu akhirnya diberi nama Majapahit. Nanti menjadi kerajaan besar, kerajaan Nusantara kedua, kerajaan nasional kedua setelah Sriwijaya. Nah, kenapa diberi nama Majapahit? Dengarkan baik-baik ya. Dalam legenda cerita asal muasalnya Majapahit. Ketika sedang membangun kerajaan di Desa Tarik, si tentaranya Raden Wijaya itu kehausan, kelaparan. Karena di situ hutan, nggak ada warung tempat dia beli makanan, akhirnya dia ngeliatin menyelusuri hutan. Ternyata di hutan tuh banyak buah maja, sedang berbuah banyak. Buahnya besar, hijau, kekuningan. Nah, akhirnya salah satu tentaranya ngambil tuh buah maja. Dimakan sama dia. Kok ternyata rasanya pahit. Nah, akhirnya oleh Raden Wijaya, daerah itu yang banyak buah majanya dan terasa pahit, disebutlah Majapahit. Nah, itu tertera di prasasti Gunung Butak. Nih, IPA 6. Coba kamu rasakan buahnya, buah maja. Ibu pernah merasakan, ini pengalaman. Sedikit cerita ya, supaya kamu tambah ngantuk ya, sedikit cerita. Tahun 2000, jadi angkatan tahun 2000, anak IPS, 2 kelas, kalau nggak salah pas 1 kelas ya, itu ibu bawa guru-guru IPS ngajak anak IPS ke Taman Mini. Supaya tahu replika Indonesia. Nah, kemudian masuklah, karena pas ibu pelajaran Jawa Timur ya, masuklah kita ke Anjungan Jawa Timur. Neng, nanti kalau sudah tidak ada corona, kamu jalan-jalan ke Taman Mini ya, kamu masuk Anjungan Jawa Timur, semoga pohon ini masih ada. Jadi Anjungan Jawa Timur tuh dipagari dengan 2 buah maja. Nah, kita lagi dengarkan apa sih yang pembawa itu ya? Guide sedang bercerita tentang kerajaan Majapahit. Selesai, nah kita absen lagi mau pulang. Mau ke Anjungan berikutnya. Ternyata ada 1 anak yang nggak ada. Ini kemana? Nah, ibu kan tanggung jawab. Ibu, Bu Eka, Bu Yatimah, kalau nggak salah yang ikut, Bu Dwi, 4 guru IPS yang pergi. Nah, pas kita nyari-nyari kemana anak ini, dari atas dari atas pohon maja teriak, Bu Yuni tangkap. Untung Bu refleks, akhirnya nangkap itu si buah yang dilemparkan oleh anak. Nah, Bu rasain, dia lagi makan, Nak. Waduh, ibu ketakutan. Anak ini sedang makan, kalau terjadi apa-apa, ibu juga kena kan, kena tanggung jawabnya kan dia. Akhirnya ikut makan. Mulai itulah ibu tahu, oh ternyata buah maja tuh rasanya manis, kalau dikunyah di mulut itu manis, tapi ramut ketika ditelan pahit. Nah, tahu nggak siapa yang nekat merasakan buah maja? Ibu takut anak ini pingsan atau keracunan, akhirnya makanya ibu ikut makan. Nah, kalau kamu tahu yang anak cewek yang naik itu adalah Paramita. Mita the Virgin. Tahu kan artis itu kan ya? Nah, ternyata itu anak angkatan SMA 1 tuh nekat banget. Itu kalau ke sekolah itu dia benar-benar kayak anak cowok. Nah, makanya ketika ibu kehilangan dia, ternyata dia lagi di atas lagi makanin buah maja. Nggak apa-apa ikut makan, pingsan-pingsan berdua sama si Mita itu supaya ibu nggak disalahkan. Nah, akhirnya punya pengalaman lah bahwa buah maja itu ternyata manis, tapi kalau ditelan pahit. Ya, itu cerita tentang Majapahit. Neng, akhirnya Raden Wijaya memerintah dari tahun 1293 sampai 1309. Antia, Rian, Faid,
Anissa, Saula, Kadek, ibu nggak ngelihat wujud kamu. Cik, atuh keluarkan wujudmu. Nah, Neng tulis kronologinya karena kita selalu belajar diakronik ya. 1293 sampai 1309 itu pemerintahannya si Raden Wijaya, raja pertama yang ada di dalam prasasti Gunung Butar. Raja keduanya, Rian. Raja keduanya adalah Jaya Negara. Nih, Ibu buka ya tulisannya Jaya Negara ya. Nanti Ibu buka lagi kamu nutup diri lagi enggak? Nah, ini nggak usah, tadi Ibu udah jelaskan. Nah ini, raja keduanya adalah Jaya Negara. Atau nama lainnya adalah Kalagemet, Kadek. Nah, si Kalagemet ini ternyata anak dari Selir yang bernama Darapetak. Ingat-ingat Kadek, istrinya kan 4, itu permaisurinya. Sedangkan dari Selir 1, yaitu Darapetak melahirkan Jaya Negara. Nah, akhirnya yang dipilih adalah anak dari Selir, yaitu Jaya Negara. Nah, ternyata pemerintahan Jaya Negara lemah. Buktinya apa? No, lihat no. Baru saja memerintah tahun 1309 sudah ada pemberontakan Ranggalawe. Nih, kalau kamu ke mana-mana jalan-jalan itu kan ada ya tempat masakan Ranggalawe. Nah, ini mungkin mengingatkan si pemberontak ini, pemberontakan Ranggalawe. Disusul 1311 pemberontakan Sora. Disusul pemberontakan Juru Demung. Disusul pemberontakan Gajah Biru, Mandana, Nambi, Lasem dan Semi. Pertanda Jaya Negara lemah dari tahun 309 sampai nanti 319 terjadi pemberontakan 10 tahun lamanya. Majapahit tidak pernah ajeg, tidak pernah stabil, karena selalu terjadi pemberontakan. Tanda lemahnya sang raja. Nah ini Neng, ternyata pemberontakan yang paling besar adalah pemberontakan Kuti. Kenapa? Karena si Raja Jaya Negara bisa ditawan di wilayah Badender. Tapi tidak lama karena kemudian diselamatkan oleh seorang tentara yang bernama Gajah Mada, punya pasukan yang bernama Bayangkari atau Bayangkara. Nah, karena jasanya Gajah Mada diangkat menjadi patih di Daha, di Kediri. Ya, baru patih ya. Nah, muncul di sini muncul nama Gajah Mada. Nah, Neng, singkat cerita, tahun 1328 Jaya Negara sakit, Neng. Sakitnya apa? Ternyata sakitnya bisul. Banyak tumbuh bisul di lehernya. Akhirnya Gajah Mada mencari tabib. Dapatlah tabib, namanya Tanca. Ketika Tanca mau mengobati sang raja, ditarik tangannya sama si Gajah Mada. Udah, habisin aja. Nggak tahu habisin apanya. Apakah habisin bisulnya, apakah habisin apanya. Pokoknya yang terjadi akhirnya si bisul itu tidak dibelek satu-satu, tapi semuanya grek. Habislah riwayatnya Jaya Negara. Akhirnya Gajah Mada mengumumkan bahwa sang raja dibunuh oleh Tanca. Peristiwa itu dikenal dengan nama Patanca atau Ratanca. Kok licik ya Gajah Mada? Ternyata itu adalah siasat Gajah Mada. Karena pikiran Gajah Mada, kalau Jaya Negara mau merintah terus-terusan, Majapahit nggak akan besar karena lemah. Akhirnya digantilah Jaya Negara yang sudah meninggal, diganti oleh ibunya yang bernama Gayatri. Tulis, Neng. Jadi digantilah oleh Gayatri. Loh, itu Breka Huripan, Bu. Oke. Gayatri sang permaisuri nggak mau menjadi raja. Ingat waktu anaknya Airlangga juga nggak mau jadi raja ya. Dia ingin menjadi pertapa saja. Akhirnya pemerintahan diberikan ke putrinya, Tribuana Tungga Dewi.
yang memerintah bersama suaminya Kertawardhana. Nanti Tribuana Tunggadewi atau Bre Kahuripan memerintah dari tahun 1328 sampai 1350. Ya. Sekarang kita ke raja yang ketiga ya. Bre Kahuripan seharusnya permaisuri. Tapi permaisuri ini jadi pertapa, jadilah putrinya. Ini raja yang ketiga. Ini udah. Nah, ternyata pada masa Bre Kahuripan atau Tribuana Tunggadewi memerintah masih ada pemberontakan, Neng. Pemberontakannya bernama pemberontakan Sadeng dan Keta. Nah, ini membahayakan juga. Siapa lagi sebagai superhero-nya? Gajah Mada muncul lagi. Karena Gajah Mada bisa membasmi kejahatan, membela kebenaran, akhirnya dia diangkat oleh Tribuana Tunggadewi menjadi Perdana Menterinya atau Mahapatihnya. Ibu ulangi lagi ya. Kalau pada masa Jaya Negara dia hanya menjadi patih, tapi pada masa Tribuana Tunggadewi dia menjadi Mahapatih karena bisa menyingkirkan pemberontakan Sadeng dan Keta. Ya. Nah, Neng, kamu baca dulu, Neng. Ketika Gajah Mada ini dilantik, dia bersumpah. Sumpahnya dikenal dengan nama Sumpah Palapa atau Amukti Palapa, yang intinya katanya Gajah Mada nggak akan makan buah palapa apabila Majapahit belum mempersatukan Nusantara. Lihat, empire-nya Majapahit, kekaisarannya Majapahit. Itu hampir Sabang sampai Merauke akhirnya nanti dikuasai oleh Majapahit atas niat, atas cita-cita dari Gajah Mada. Ya, saya nggak akan makan buah palapa apabila Majapahit belum disatukan, belum mempersatukan Nusantara. Neng, Kang, apa itu palapa? Palapa ternyata garam atau rempah-rempah, maksudnya Gajah Mada nadar nih, saya nggak akan makan enak-enak kalau Majapahit belum mempersatukan Nusantara. Akhirnya 3 tahun kemudian Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan lainnya masuk wilayah Majapahit dibantu oleh Aditya Warman. Dah, sampai tuh Gajah Mada dan Tribuana Tunggadewi. Ibu ulangi lagi ya. Raja yang keempat adalah Tribuana Tunggadewi. Nah, Tribuana Tunggadewi ini menggantikan ibunya karena ibunya nggak mau jadi raja. Dia memerintah 1328-1350. Ternyata pada masa pemerintahannya masih ada pemberontakan Sadeng dan Keta. Ternyata bisa disingkirkan lagi oleh Gajah Mada dan Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih. Ketika dia dilantik, dia kemudian bersumpah nggak akan makan buah palapa apabila Majapahit belum mempersatukan wilayah Nusantara. Nah, itu dikenal dengan nama Amukti Palapa. Maksudnya apa? Dia tidak akan makan yang enak-enak, dia tidak akan santai, dia tidak akan istirahat apabila Nusantara belum di bawah panji Majapahit. Tapi Neng, 1350 ternyata Gayatri meninggal. Karena Tribuana Tunggadewi ini hanya menggantikan Gayatri, akhirnya dia pun sudahan. Diberikanlah pemerintahan kepada putranya yang bernama Hayam Wuruk. Dan Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Negara inilah yang nantinya mencapaikan puncak kejayaannya Majapahit. Nah, oke. Ntar, sampai sini supaya nggak ibu yang ngomong tok. Kamu boleh bertanya, Siapa yang mau tanya supaya nggak pusing. Dengerin ibu ngomong terus. Rian mau bertanya, tar dulu. Nanti ya di GCR 1, di GCR 2, GCR 2, GCR 3 yang nilainya masih jelek,
Yang belum 100 atau enggak deh, yang belum 90 kamu boleh ulangi ya. Supaya nilaimu bagus, siapa tahu besok-besok pas ulangan itu keluar lagi. Kamu sudah paham. Waktu 40 menit atau waktu 1 jam bisa kamu gunakan hanya 30 menit. Kamu sudah bisa berleha-leha karena kamu sudah belajar sebelumnya. Ya, jadi yang nilainya masih di bawah 85 dah, boleh diperbaiki lagi. Oke, ada yang mau bertanya? Raja ke-1 adalah Raden Wijaya. Oh ya, raja kedua Jaya Negara atau Kalagemet. Raja ketiga adalah Tribuana Tunggadewi yang seharusnya Permaisuri Gayatri. Raja keempat dan mencapai puncak kejayaannya adalah Hayam Wuruk. Dan Hayam Wuruk inilah yang didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Jadi besar bersama Gajah Mada. Jadi siapa? Gajah Mada ini diangkatnya pada masa Tribuana Tunggadewi. Oke, kalau nggak mau bertanya, bertanyanya nanti di akhir aja ya. Sekarang teruskan dulu ya, mumpung sinyal masih bagus nih, koneksi masih bagus. Nah, Neng, dengarkan ya. Di Kerajaan Majapahit terkenal sekali satu peristiwa yang dikenal dengan nama peristiwa Bubat. Nah, apa itu peristiwa Bubat? Dengarkan kembali ya episode berikutnya ya. Begini, tadi kamu melihat peta Kekaisaran Majapahit, itu ternyata ada sedikit yang putih wilayah Sunda, Jawa Barat. Nah, Sunda ini belum masuk kekuasaannya Majapahit. Akhirnya Gajah Mada yang sangat pintar mencari solusi bagaimana caranya. Akhirnya muncul ide cemerlang. Dibuatlah sayembara, diundanglah putri-putri dari seluruh Nusantara untuk mengirimkan lukisannya. Nanti siapa yang tercantik, itulah yang akan dipilih oleh Hayam Wuruk dijadikan permaisurinya. Padahal ini taktik. Banyak yang lebih cantik dari Putri Sunda, tapi yang diambil adalah Dyah Pitaloka, gadis Sunda. Untuk apa? Supaya nanti jadi daerah kekuasaan Majapahit. Tahun 1357 diundanglah Raja Sunda yang bernama Sri Baduga Maharaja bersama putrinya Dyah Pitaloka untuk dijadikan permaisuri. Neng, di wilayah Bubat. Peristiwa pernikahan itu nggak jadi karena licik lagi tuh yang namanya Gajah Mada. Gajah Mada ketika melakukan sambutan, dia ngomongnya si putri datang untuk menyerahkan diri sebagai upeti, tanda takluk ke kerajaan Majapahit. Marah itu yang namanya Sri Baduga Maharaja. Perang akhirnya dengan Majapahit, tidak seimbang. Karena Sri Baduga nggak banyak bawa tentara. Orang tadinya mau seneng-seneng kok mau dijadikan permaisuri. Akhirnya perang yang terjadi. Perang, Sri Baduga meninggal, dan putri Sundanya akhirnya Dyah Pitaloka bunuh diri. Cerita tragis. Neng, tidak untuk mengurangi rasa persatuan dan kesatuan kita ya. Tapi dulu, selama ibu kecil, sampai sebelum hijrah ke Tangerang, itu nggak ada di Bandung, di Jawa Barat yang namanya Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Hayam Wuruk. Karena sebel caranya Jawa Barat masuk dengan cara licik. Yang tadinya mau dijadikan permaisuri, malah dijadikan sebagai upeti, sebagai tanda takluk. Akhirnya wilayah Jawa Barat, daerah Sunda masuk wilayah Majapahit. Nah, ini nggak usahlah bingungkan, Ibu ceritakan aja ya. Nah, Neng, Majapahit sebagai negara, sebagai kerajaan dulu, ternyata sudah memiliki organisasi yang bagus ya. Ada Dewan Batara Sapta Prabu. Tadi kamu lihat, Dewan Batara Sapta Prabu. Nggak usah ditulis kadek karena ada. Itu adalah seolah-olah MPR-nya.
Kemudian untuk urusan agama pun ada 2 agama. Agama Hindu dan agama Buddha. Itu tidak dijadikan satu kementerian, tapi 2 kementerian. Menteri Ringkasayuan, Dharma Diaksa Ringkasayuan untuk agama Hindu dan Ringkasogatan untuk agama Buddha. Ya. Kemudian Kadek dan kawan-kawan catat Marco, Ramot, Octavian, Arsanti, Gaitsa, Pipop, Kimberly, semuanya catat. Dan Majapahit punya organisasi luar negeri yang dikenal dengan nama Mitrekasatata. Mitrekasatata. Mitra Ika Satata, yaitu seperti ASEAN, ternyata lebih luas dari ASEAN. Jadi sudah maju sekali ya organisasi kerajaannya. Ya. Nah sekarang gini nih, akhirnya Majapahit yang besar karena Hayam Wuruk dan Gajah Mada mengalami kemunduran, padahal kekuasaannya sudah sampai